Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name Asya Dalusyana with name 20201111028. And I will explain about my lesson when as for the final test instructional design. Jadi di sini saya akan menjelaskan RPP saya tentang materi pokok yaitu tes surat pribadi dengan kelas 11 SMA tentunya, dengan kompetensi inti yaitu membedakan fungsi sosial, struktur tes, dan unsur pembahasan beberapa tes khusus dalam bentuk surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan untuk kompetensi dasarnya, menyusun teks tulis khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Dengan tujuan pembelajaran yaitu mampu mengetahui sesuai diharapkan, mampu mengetahui tentang jenis teks tulis dalam bentuk surat pribadi, mampu memahami struktur teks dan unsur kebahasaan dalam surat pribadi, dan mampu menyusun surat pribadi secara benar dan sesuai konteksnya. Sedang untuk media pembelajaran, alat dan bahan serta sumber belajarnya itu ya seperti worksheet, lembar mahasiswa, lembar penilaian, serta nantinya, mohon maaf, nantinya ada tayangan video atau itu yang video dari YouTube ataupun dari yang lainnya sesuai dengan materi pembelajaran. Langsung saja untuk langkah pembelajarannya. Di sini dalam kegiatan pendahuluan, guru melakukan salam pembuka dan berdoa untuk malam pembelajaran serta memutuskan kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, dan peserta didik pun merespon apa yang dilakukan oleh guru. Serta setelah itu guru mengulas kembali materi-materi pada pertemuan sebelumnya, mengingat kembali untuk menghubungkan dengan materi selanjutnya, dan peserta didik pun menjawab pertanyaan guru dengan memberikan respon tertulis ataupun tidak tertulis. Dan setelah itu, di sini guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan hari ini, yaitu teks tulis surat pribadi, dan peserta didik pun diharapkan mampu mengetahui tentang jenis teks tulis surat pribadi itu sendiri. Dan dilanjutkan dengan kegiatan inti. Jadi awalnya guru akan memberikan sebuah tayangan dan bahan bacaan tentang terkait dengan surat pribadi itu sendiri, terkait struktur teks dan unsur kebahasaan dari surat pribadi. Serta peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, membaca, dan mengamati, dan diharapkan bisa menuliskannya kembali. Dan respon dari peserta didik melihat, mengamati, serta membaca tayangan dan bahan bacaan yang telah diberikan oleh guru. Dan selanjutnya, guru memberikan kesempatan untuk peserta didik agar bisa mengamati, mengidentifikasi tayangan dan bahan bacaan yang telah diberikan sebelumnya. Dan peserta didik pun diharapkan mampu memahami struktur dan unsur-unsur bahasa yang terdapat pada surat pribadi setelah mengidentifikasi bahan ajar, tayangan, atau bahan bacaan yang telah diberikan oleh guru pada sebelumnya. Dan selanjutnya, guru akan membentuk beberapa kelompok dari peserta didik ini untuk berdiskusi, mengumpulkan informasi dan saling bertukar informasi mengenai struktur dan unsur bahasa teks surat pribadi dari bahan ajar dan tayangan video sebelumnya. Dan peserta didik berkelompok mendiskusikan dan mengumpulkan informasi dari buku dan tayangan yang telah diamati sebelumnya. Lalu setelah itu guru meminta
peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang dilakukan dan kemudian ditanggapi oleh kelompok lainnya, dan peserta didik pun mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Lalu pada kegiatan selanjutnya, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari pada pertemuan yang baru saja dilakukan. Serta peserta didik kemudian diminta untuk menuliskan atau menyusun surat pribadi sesuai dengan unsur-unsur bahasa yang telah dipelajari. Itu sebagai tugas dan untuk mengetahui apakah peserta didik memahami dan mengamati sebelumnya tentang teks surat pribadi dan struktur dan unsur-unsur bahasanya. Dan kemudian pada kegiatan penutup, guru membuat rangkuman atau simpulan tentang poin-poin yang telah dipelajari pada kegiatan yang baru saja dilakukan, dan kemudian menanyakan kembali sebagai bentuk konfirmasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan respon peserta didik menjawab pertanyaan sebagai feedback konfirmasi pemahaman terhadap materi yang sudah diajarkan. Dan untuk penilaian hasil belajarnya sendiri terdapat penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan.